Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada pertemuan terakhir sudah kita bahas surat Al-Baqarah ayat 23, 24 berupa tantangan Allah bagi orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran. Maka Allah wujudkan dalam bentuk tantangan yang terbuka. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu dengan apa yang sudah kami turunkan kepada hambaku, yakni Nabi Muhammad SAW, maka tantangannya fa'tu bisuratin min misli. Maka coba kalian buat satu surat yang semisal dengan Al-Quran, semisal dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Maka kata Imam Ibnu Katsir, wujud al-ihtida atau wujud tantangan ini berlaku umum dari sejak pertama kali itu diucapkan ketika di Mekkah. Dalam berbagai macam ayat Tuhan ulangi bentuk tantangan itu. Baik kalian, jika kalian mau, maka buatlah semisal dengan Al-Quran. Kalau seandainya berat di ayat yang lain, maka buatlah 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, ketika di Madinah, kembali Allah ulangi lagi tantangannya tadi, yakni di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 tadi. Kalau memang berat untuk membuat satu Al-Quran, berat untuk membuat 10 surat, maka coba buat satu surat yang semisal Al-Quran, yang bisa menandingi atau menyerupai kehebatan Al-Quran. Nah, Allah tutup dengan statement, fa in lam tab'alu wa lan tab'alu. Namun jika kalian tidak mampu, dan sungguh kalian tidak akan mampu melakukan itu, fattaqun naral lati waquduhan nusu wal hijarah, maka takutlah kalian terhadap ancaman Allah bagi orang-orang yang tidak percaya tadi, berupa neraka uiddat lil kafirin, yang Tuhan persiapkan untuk orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran. Sebagai tambahan saja dari keterangan saya pada pertemuan terakhir, pada ayat 23 ini merupakan bentuk salah satu ijazul Quran, menekankan tentang kekuatan Al-Quran. Dalam hadis yang masyhur, Nabi pernah ngomong bahwa sesungguhnya Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat bagiku, berbeda dengan ayat-ayat Tuhan yang diturunkan kepada Nabi sebelumku. Jadi dalam hadis itu dikatakan, kata-kata Rasulullah, sesungguhnya seluruh Nabi itu dapat firman Allah. Ada yang tertulis, ada yang dalam bentuk kalimat saja. Tapi seluruh Nabi semua mendapat firman dari Allah. Yang membedakan firman para Nabi sebelumku dengan aku, firman yang diturunkan kepada aku menjadi mukjizat bagi aku. Dan itu tidak menjadi mukjizat bagi nabi-nabi sebelumnya. Dan ini mayoritas menjadi pendapat para ahli ulumul Quran yang mengatakan memang hanya di Al-Quran tantangan ini yang tidak bisa dijawab. Al-Quran yang dijaga kesuciannya, Al-Quran yang dijaga dari kehilangan ayatnya, penambahan ayatnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjanjikan, kami yang menurunkannya, dan kami yang akan menjaga. Bapak, ibu-ibu. Maka mayoritas ulama mengatakan berdasarkan hadis tadi bahwa memang Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat 24 Allah katakan, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Saya sampaikan kemarin, bebatuan ini bisa dimaknai sebagai jasmani atau badan dari benda yang sering disembah oleh manusia di muka bumi. Jadi kalau dibuatkan sesembahan, biasanya yang abadi itu, yang lama bentuknya adalah patung dalam wujud bebatuan. Bebatuan dibuat seperti rupa Tuhan. Nah, ini yang disembah. Kalau sekarang kita mungkin tidak lagi nyembah batu, nyembah patung, tapi ada yang masih nyembah batu di cincin, nyembah batu mutiara dan lain sebagainya, yang menganggap punya kekuatan, bisa datangkan bala, bisa menyelamatkan dan lain sebagainya. Maka sebagian ulama tafsir memaknai, karena batu sering dijadikan sebab orang tersesat, maka nanti yang menemani manusia dan jin di dalam neraka adalah batu-batu di dunia yang disembah.
yang dijadikan sesembahan itu. Itu tafsir yang pertama. Namun tafsir yang kedua ada yang memaknainya dia al-kibridul aswad. Jadi belerang yang paling hitam yang kalau dia hidup untuk membakar api paling panas. Itu menjadi bahan bakar api neraka. Manusia dan jin serta yang buat panasnya itu adalah api yang bersumber dari panas belerang. Belerang itu kan inti bumi yang mengeras. Nah, dia menjadi bahan bakar. Bisa kita sebut mungkin kalau dalam fakta yang lebih banyak mungkin batu bara lah, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati yang biasa bermain batu bara. Dia ajak batu bara masuk neraka pula. Mohon maaf karena batu bara ini banyak fitnahnya, Pak ya. Batu bara ini banyak intriknya, banyak hal yang bisa menyebabkan kita tersesat. Ada sebagian di antara ulama yang menilai uang yang bermain di bidang itu cenderung mengalami kefasikan. Ngapa? Karena sistemnya yang buat model main itu. Mendia tidak melok sistem, tidak pacak, tidak kebagian. Nah itu, bapak ibu, hati-hati kalau ada yang bermain batu bara. Ngapa? Karena kaki jadi bahan bakar neraka di sana. Bapak ibu, ada yang menafsirkan seperti kibridul aswad, belerang yang hitam, yaitulah batu bara tadi. Bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Nah kemudian ada tambahan juga kalimat uiddat, disediakan, disiapkan menggunakan fi'il madi. Maka dengan ayat inilah mayoritas ulama salafus saleh mengatakan surga dan neraka sudah diciptakan. Karena dia bentuknya fi'il madi, bentuk past tense, sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Artinya dulu di zaman Nabi Muhammad neraka dan surga itu sudah ada. Saya pernah ngomong terjadi perdebatan kan, perdebatan teologis antara orang-orang Mu'tazilah dengan orang Murji'ah mengenai apakah neraka dan surga sudah diciptakan atau belum. Orang Mu'tazilah mengatakan belum, nanti setelah kiamat padang mahsyar dibentang baru diciptakan neraka. Ngapa? Kalau seandainya ada neraka, ada surga dan neraka, dia gawe malaikat dengan yang jago neraka itu sekarang. Makan gaji buta dia di sana. Ngapa? Belum ada yang disiksa. Sebenarnya itu bisa dibantah, kita tahu. Anak-anak yang meninggal sebelum usia balik, mereka kan tidak tinggal di alam barzah, Bapak Ibu ya. Mereka mati, dikubur, jasadnya dikubur, badannya tidak masuk ke alam barzah, tapi mereka langsung masuk ke surga dan diam di tembolok burung hijau yang ada di surga dan sarangnya di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Artinya surga sudah ada. Ya. Nah, ayat ini menjadi bukti dasar bagi sebagian ulama salafus saleh yang mengatakan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan karena ayat ini mengatakan uiddat, sudah disiapkan. Dia menggunakan kata kerja lampau bahwa surga dan neraka itu sudah disiapkan, neraka untuk orang-orang kafir dan surga disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu tambahan saya dari keterangan kita surat Al-Baqarah ayat 23-24. Sekarang kita masuk ayat terakhir dari Makra ini. Setelah Allah bercerita tentang kewajiban kita mencari Tuhan, kewajiban kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tunjukkan kuasanya, diciptakan langit dan bumi, diciptakan hujan yang menjadi kehidupan bagi makhluk yang ada di muka bumi. Kemudian Tuhan beri perumpamaan bagi orang-orang yang tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan, tidak percaya dengan tanda-tanda Tuhan di dalam Al-Quran. Allah ancam dengan neraka yang dijanjikan bagi mereka yang tidak percaya. Maka ayat 25 kebalikannya adalah kabar gembira bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, menyembah Allah, beriman kepada Rasulullah, percaya kepada Al-Quran dan mengimani serta mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka janji Allah di ayat 25 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Maka berilah kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman tadi, dan dengan iman itu mereka melakukan perbuatan baik, mereka beramal soleh. Apa ganjarannya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa sesungguhnya tempat kembali mereka nanti, mereka berhak untuk tinggal di dalam surga-surga yang Tuhan siapkan bagi mereka yang beriman tadi. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai dari dalam surga. Saya baca terjemahannya aja dulu. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan
setiap kali mereka diberi rezeki, diberi nikmat berupa buah-buahan surga, qalu, maka orang-orang penduduk surga tadi ngomong, hadzal ladzi ruziqna min qabl, sesungguhnya ini yang sudah pernah kami makan sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, namun justru Allah beri yang lebih banyak dari apa yang pernah mereka rasa, apa yang pernah mereka nikmati sebelumnya. Walahum fiha azwajum mutahharatun, dan sungguh mereka akan tinggal bersama istri-istri mereka yang senantiasa suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka abadi selama-lamanya di dalam surga tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang menarik di dalam ayat ke-25 ini. Yang pertama, bahwa berkenaan dengan al-anhar atau sungai-sungai yang mengalir. Jadi saya dulu pernah ngomong, ini kan cerita kepada orang yang rindu dengan banyu di Arab sana, dibandingkan dapat berlian, masih lemaklah bertemu sumber mata banyu. Abu Thalib itu, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi itu pernah mayar 100 unta. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000 unta untuk nemukan mata air. Sampai itu omong, kalau bertemu air lagi, ku sembelih anak yang paling ku sayangi. Itulah Abdullah. Waktu itu anak paling kecil. Rupanya bertemu nian banyak. Nak nari omongan tidak mungkin, nazar, nak nyembelih anak juga tidak mungkin. Akhirnya ditimbanglah nama Abdullah dengan seekor unta. Kapan dikuncang yang muncul nama Abdullah, ditambah jadi 2, dikuncang lagi yang muncul masih nama Abdullah. Sampai ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000. Wallahu alam bisawab, mana benar mana salah. Yang pasti jumlahnya banyak. Untuk menimbang, ketika sampai 100 dikuncang, yang muncul baru nama unta. Untuk menemukan mata air yang dulu pernah ditemukan. Jadi pernah cerita sumur Zam-Zam itu hilang. Tidak mengeluarkan banyu lagi, bukan sebenarnya tidak ngalir banyu, tapi tertutup badai, tertutup pasir sehingga tidak keruan di mana mata banyu tadi. Maka dia nyari, dia bertemu. Bapak ibu-ibu, maka cerita tentang surga adalah apa yang tidak pernah apa yang menjadi keinginan kita di dunia. Karena di sana wong susah banyu, maka dikatakan di surga kage ada banyu yang tidak pernah putus, banyu yang tidak pernah habis, tidak kata istilahnya kering, mengalir di bawah surga kita, yang warnanya putih, cemerlang seperti susu, manisnya lebih manis daripada madu. Dalam riwayat dikatakan bahwa sungai-sungai yang ada di surga ini, ada satu gunung, yang gunung itu terbuat dari misik, terbuat dari bebatuan wangi, yang katanya kapan dia keluar mengeluarkan air, itulah yang jadi sungai yang mengaliri sungai yang ada di surga. Termasuk juga telaga Al-Kausar milik Rasulullah, itu juga dialiri dari gunung yang berbentuk misik ini. Misik itu kan jenis wewangian yang bersumber dari bebatuan. Bapak ibu-ibu. Nah, di sana dikatakan ada gunung terbuat dari misik, dan dia yang mengalirkan air di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dikatakan tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah setiap surga tadi, sungai yang tidak akan pernah kering. Begitu besar nikmat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang Arab yang rindu dengan surga. Nah, bagi kita mungkin nganggapnya di kami biasa baik ada Sungai Musi. Sungai Musi tidak pernah kering. Jangan kamu bandingkan Sungai Musi dengan sungai yang ada di surga. Sungai Musi itu kapan nyingoknya dari jauh lemak, kapan teparak, sampah galo isinya, kotor galo. Zaman dulu mungkin ada yang diantara kita yang terminum banyu Sungai Musi karena dulu bening. Sekarang nak mati minum langsung dari Sungai Musi itu. Nah, jadi jauh bandingannya sungai yang ada di dunia dengan sungai yang ada di surga. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan nikmat rezeki berupa buah-buahan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan berikan kepada penduduk surga. Kullama ruziku minha min samaratin rizqa, setiap kali kami njuk nikmat, kami njuk rezeki berupa buah-buahan yang jadi makanan mereka, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl, sesungguhnya buahan ini pernah kami makan sebelumnya. Ini ada penafsiran berkenaan dengan ini. Ada yang pertama mengatakan bahwa di antara buah-buahan surga itu ada yang mirip dengan buah-buahan di dunia.
Bapak-bapak, ibu-ibu. Karena kita tahu di dalam ayat Al-Quran beberapa nama buah disebut. Contoh misalnya buah buah anggur, buah jeruk, apalagi buah tamar, buah kurma, buah pisang disebut, buah delima disebut, buah tin disebut. Maka ketika dihadirkan buah-buahan yang semirip dengan buah-buahan itu, maka penduduk surga berkata, ini sudah pernah kami makan. Tapi apa kata malaikat wildanul mukhalladun, para malaikat yang keliling tadi ngomong, ambek bae, cecep dulu, karena yang kamu jingok, yang kamu rasa di dunia beda dengan yang kamu rasakan, yang kamu pegang saat ini. Itu yang pertama, bahwa sesungguhnya memang ada tumbuh-tumbuhan yang semirip dengan yang ada di dunia. Apa buah-buahan yang mirip dengan di dunia. Itu yang pertama. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa maknanya itu bukannya tumbuhan di surga tadi yang mirip, itu hanya namanya, illal asma. Apa yang ada di surga itu cuma namanya baik, nyebutnya pisang, tapi kapan kamu makan rasanya bukan pisang, lebih lemak dari pisang. Jadi namanya karena bentuknya manjang, warna kuning, kita anggap pisang, padahal kapan kita makan rupanya bukan pisang. Karena kata ulama tafsir, apa yang mabaqiya fil akhirat illa asma, apa-apa yang ada di dunia pecahnya mirip di akhirat, itu yang tinggal cuma nama sebutannya untuk kita menyebut benda itu. Itu yang pertama. Apa yang kedua? Kemudian yang ketiga, ada juga yang mengatakan sebenarnya bukan cerita lagi tentang dunia. Jadi wong-wong yang tinggal di surga, dapat jatah buah. Kawan ini belum dapat. Dia dinjuk oleh kawan yang sudah dapat. Lah makan. Tahu-tahu malaikat datang lagi ngenjukkan buahan yang sama. Jadi bersebelahan surga. Misalnya kita dengan wong tua kita. Wong tua kita lah dapat jatah kita. BLT-nya karena nunggu pos masih lama. Jadi minta bagian dari bapak. Nah itu ceritanya. Kapanlah sudah makan, tahu-tahu malaikat datang bawa buahan yang sama. Ngomonglah wong ini, akulah sudah makan sama pecah yang dinjuk bapak aku tadi. Apa kata wildanul mukhalladun? Yang kunjukkan dengan bapak kamu bentuknya baik sama, tapi coba cecep rasanya beda. Nah inilah penafsiran yang ketiga, bahwa sesungguhnya mirip ya bapak ibu ya, yang di piring orang tua kita anggur. Kita cecep, giliran wong ngantarkan wujudnya anggur di piring kita, rasanya beda dengan apa yang dinjukkan dengan wong itu. Itulah makna mutasyabiha. Jadi bentuknya saja yang sama, yang mirip, tapi rasanya mutasyabihan. Di luar akal, di luar bayangan kita, begitu besarnya nikmat yang Tuhan siapkan bagi kita jika seandainya kita masuk surga. Maka kita berpendapat, mayoritas ulama tauhid mengatakan perkara yang ada di akhirat, mala ainun ra'at, mata tidak pernah nyingoknya, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah dengarnya, wala khatara fi qalbil basar. Apa yang terlintas di hati kita, belumlah mungkin seujung kukunya pun belum tentu sama dengan apa yang benar-benar bakal kita dapatkan kaget kalau sudah kita masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi motivasi bagi kita, penyemangat bagi kita bahwa surga betul-betul nikmat, maka kita harus berjuang. Kita harus berusaha maksimal. Ngapa? Karena surga itu tidak murah harganya. Surga itu butuh perjuangan. Mengapa? Karena nikmatnya ribuan, jutaan kali lipat dari nikmat yang kita rasakan di dunia. Di dunia baik kita tahan mati untuk mengharapkan nikmat dunia kan. Kita tahan berperang, kita tahan numpahkan darah agar dapat nikmat di dunia. Apalagi nikmat yang jutaan kali lipat daripada kita rasakan di dunia. Di akhirat, maka kita harus berjuang maksimal, berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan nikmat surga yang dijanjikan tadi. Itu yang pembahasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik. Walahum fiha azwajum mutahhar. Bahwa sesungguhnya nanti kita akan tinggal di surga bersama istri-istri yang suci. Nah, makna mutahhara di sini artinya bidadari yang menjadi teman, sahabat dan orang yang membantu kita di dalam surga nanti itu tidak pernah
kotor. Ada yang memaknainya la haidha tidak pernah haid, tidak ada pernah halangan. Jadi tidak kata istilahnya istirahat palang merah, tidak baca. Kalau di sini tidak baca. Kapan masuk awal bulan stop, ngapa 7 hari, tidak baca. Jangan nyenggol-nyenggol kena kiki. Kalau di sana tidak baca, karena kita tahu bidadari tidak kata palang merahnya, tidak kata masa haid dan menstruasinya, senantiasa suci. Itu tafsir yang pertama. Maknanya bahwa la haidha, dia tidak mengalami menstruasi. Tapi ada lagi yang memaknainya lebih dalam, bahwa makna mutahharah ini betul-betul bersih, wangi. Dak kate keringat, dak kate banyu ludah, dak kate kotoran, termasuk juga tidak ada darah yang keluar akibat proses jasmani yang dialami bagi bidadari yang tinggal di dalam surga. Maknanya sebenarnya, mohon maaf, ini takutnya kaget laju oleh buzzer dikatakan wong Islam ini berpikirnya urusan betino selangkangan tula. Nauzubillah, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ini cuma bercerita, menyampaikan apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Belum tentu kita berharap yang berkumpul dengan bidadari, mentepisah dengan wong rumah. Kalau sedih, bapak ibu ya, kita tinggal di surga, wong rumah tinggal di neraka. Kalau tidak terbayang lagi dengan bidadari, berharap agar wong rumah kita, istri kita, pasangan kita diangkat sama-sama, berkumpul di dalam surga. Dan betul ibu ya, kalau ibu salehah, suami salehah, dikumpulkan Allah di dalam surga yang dijanjikan, dan ibu menjadi ratunya bidadari. Nah itu nah. Kan ada yang bertanya, kalau kita dapat bidadari, ibu dapat apa? Bidadara. Ibu ya. Jadi wanita salehah akan dikumpulkan dengan suami pasangannya. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan mereka, istri-istri mereka di dunia dikumpulkan di dalam surga, bertelekan di dipan-dipan di dalam surga. Nah, ibu kalau salehah, ridha dengan suami, suami dengan ridha dengan ibu, dikumpulkan di surga. Ibu yang jadi permaisurinya bidadari. Ibu yang akan memerintahkan bidadari untuk ngayomi, ngemongi, ngurusi kebutuhan kita selama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi untuk yang tidak dijodohkan Tuhan di akhirat, bisa saja ibunya salehah, suaminya tidak salehah, artinya terpisah, ada di surga, ada di neraka. Maka di situ ditempatkan Tuhan pendamping orang lain dari makhluk, malaikat dan bidadari yang mendampingi. Jadi nyebutnya malaikat kalau lanang. Malaikat itu lanang apa betina, Pak? Wallahu alam bisawab. Ya. Tapi yang pasti kalau bidadari itu perempuan. Dak kate bidadara. Maka ada kiai kami, ustadz kami ngomong, jadi untuk pendamping kaum laki-laki nyebutnya bidadari, pendamping ibu-ibu adalah malaikat yang ditugaskan untuk mendampingi wanita salehah yang tidak memiliki jodohnya. Jodohnya tidak berpasangan. Jadi bisa saja di dunia dia tidak kawin, dia tetap selibat, atau dia menikah namun terpisah karena pasangannya ternyata bukan saleh. Ibu ya, itu maknanya mutahharah, suci, artinya tidak ada masa untuk berleha-leha, semuanya nikmat, tidak ada halangan untuk merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan wujud fasilitas yang all time, 24 jam sehari semalam, 7 kali sehari dalam seminggu, standby, nah apa baik, tinggal berkendak. Nah, itu maknanya. Disebut bidadari itu suci. Kalau di dunia bidadari kita di rumah, giliran palang merah ada baca apa kena tutus. Karena hukum agama menentukan. Tapi di akhirat nanti semuanya keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Tidak ada halangannya. Itu makna mutahharah di sini. Bukan berarti kita nih berpikirnya urusan di bawah perut, itulah tidak. Ini menunjukkan begitu besarnya nikmat yang Tuhan siapkan. Tidak ada yang menghalangi kita. Tinggal ngomong, datang nikmat tadi. Berpinta, tinggal datang nikmat tadi. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian, wahum fiha khalidun. Kemudian nikmat berikutnya, mereka akan merasakan semua nikmat itu selama-lamanya di dalam surga. Dalam wujud keabadian. Bapak, ibu-ibu, disinilah salah satu makna Al-Quran itu disebut dengan masnawi. Bahwa perkara yang dicerita Al-Quran selalu ada pasangannya. Dua ayat sebelumnya bercerita tentang neraka,
maka ayat berikutnya cerita tentang surga. Agar kita takut dari azab Allah berupa neraka, agar kita taat menghindari apa yang dilarang oleh Allah, sementara diceritakan tentang surga agar kita semangat beribadah, menjadi motivasi kita dalam berbuat baik. Selalu seperti itu. Al-Quran itu menceritakan kebaikan dan keburukan, menceritakan janji dan ancaman, menceritakan bala tapi juga nikmat setelahnya. Selalu seperti itu. Maka Al-Quran disebut dengan masnawi, suatu cerita yang berulang 2 kali, senantiasa diceritakan dua kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai di situ, yakni surah Al-Baqarah ayat 25 menjadi penutup cerita dari ayat sebelumnya 21 yang bercerita tentang kewajiban kita menyembah Allah, kewajiban kita beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah dan kita akan kembali menemui Allah. Maka kita wajib taat dan mematuhi, mengimani, mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang dibawa dan disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya ayat 26 ini masuk pembahasan baru, makra baru berkenaan dengan keimanan, dan juga salah satu ijazul Al-Qur'an saat bercerita tentang keajaiban penciptaan serangga. Bahwa Allah tidak malu memberi perumpamaan seekor serangga yang kecil, namun ternyata begitu besar kuasa Allah ditunjukkan saat Tuhan menciptakan serangga. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya akan kami bahas, akan kita sampaikan tentang hal itu. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, di mana letak surga dan di mana neraka? Padahal kalau tidak salah di Al-Quran kan disebutkan bahwasanya surga luasnya seluas langit dan bumi. Lalu di mana letak surga itu? Sementara itu dulu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang disebut dengan surga dan neraka, mayoritas ulama tauhid mengatakan itu adalah bagian akhirat, alam akhirat. Sementara alam semesta yang kita diami, bumi, tata surya, galaksi yang ada di alam semesta yang ribuan miliaran ini, itu alam syahadah, alam dunia. Beda lokasinya, beda tempatnya. Maka kalau ditanya di mana surga dan neraka, di luar dunia dan seisinya. Coba ya, di luar dunia dan seisinya. Jadi dalam teori Big Bang dikatakan, kaget kita sampai di situ proses penciptaan alam semesta di dalam 6 masa, bahwa alam semesta ini awalnya bersatu, fafataknaha, kemudian kami pecah. Itulah awalnya dia seperti bentuk cakram, nebula yang berputar. Jadi dalam teori Big Bang itu dikatakan awalnya ini benda massa yang padat. Saking padatnya maka dia besar, namun satu tunggal, karena perputaran yang sangat cepat akhirnya ada yang pecah. Nah, itu yang disebut dengan teori Big Bang. Letusan pertama. Nah, ketika letusan pertama maka alam semesta mengembang. Jadi kalau diibaratkan benda, Bapak Ibu ya, teori Big Bang ini seperti balon. Balon yang kempet, panjang. Kita tiup, maka dia membuka, nyebar itu. Tidak ngempet, terus nyebar. Alam semesta ini ngembang. Maka dalam teori itu dikatakan jarak antara planet dengan bintang, contoh kita bumi dengan matahari, ini bukan mendekat, makin menjauh. Termasuk juga bulan dengan bumi. Karena gravitasi ini kan mengikat. Adanya pasang surut, adanya angin, karena ada gravitasi bumi dengan matahari, bumi dengan bulan. Nah, ternyata bumi semakin menjauh dari matahari, bulan semakin menjauh dari bumi. Maka terjadi perubahan iklim yang di luar prediksi kita. Bapak Ibu, kalau dulu mudah ngingetnya, kapan masuk berberan musim hujan lah itu. Ya, kapan bulan 4, April, Mei, Juni, kemarau lah itu. BMKG lemak nian. Dulu prediksinya dengan asumsi angin bertiup sekian,
ada gumpalan awan, maka besok akan hujan. Sekarang dak pacak lagi BMKG memprediksi. Bapak, ya. Jadi dulu nyebutnya apa? Perakiraan cuaca, ya. Sekarang pun nyebutnya perakiraan. Mungkin saja. Maka sekarang dia tidak lagi nyebutnya perakiraan cuaca. Dia cuma mengatakan Badan Meteorologi dan Geofisika. Dia hanya menceritakan tentang arah angin dan lain sebagainya. Mungkin hujan atau tidak. Ternyata tidak. Ternyata hujan di luar prediksi. Karena perputaran bumi semakin menjauh dari matahari. Perputaran bulan yang mempengaruhi pasang surut dan angin itu juga semakin berkurang. Nah, kaget sampai masanya bulan lepas dari gravitasi bumi, akan terjadi kerusakan sistem. Dak katik pasang, dak katik surut. Iya. Wallahu alam. Ini dalam teori fisika nyebutnya. Apa kita bertemu dengan masa itu atau tidak? Wallahu alam bisawab. Nah, karena bumi semakin jauh dari matahari, ada kemungkinan gerak gravitasi mengubah poros bumi putarannya tidak lagi dari timur ke barat, tapi barat ke timur. Maka di situ dikatakan tidaklah lagi kiamat kecuali matahari terbit dari barat. Karena gravitasi bumi yang semakin menjauh dari matahari bisa menyebabkan perubahan rotasi bumi. Bapak Ibu-ibu. Jadi balik ke cerita tadi, tambah pening kamu mencerita dengan aku tentang fisika. Aku juga pening. Bapak Ibu ya, bahwa surga dan neraka itu di luar alam semesta. Nah, balik ke cerita Big Bang tadi, kepalangan Pak ya. Jadi bumi ini mengembang. Kaki ada masanya habis elastisitas tata surya, disitulah dia pecah. Ibarat balon, kapan ditiup terus kan lama-lama kan tipis, akhirnya pecah. Nah, pecah itulah kiamat. Dalam teorinya, teori Big Bang. Maka kalau uang ditanya di mana batasan alam semesta, tidak ada yang tahu. Mengapa? Karena alam semesta mengembang. Alam semesta tidak konstan tapi mengembang. Nah, sementara kalau disebut alam semesta ini sikok balon yang dipegang Tuhan, akhirat, surga, neraka di balon yang lain yang Tuhan siapkan. Hancur, angkatnya pindah ke sini. Kira-kira kalau nak dibayangkan dengan seperti itu. Karena kalau ku jawab ada di Papua, nah besok Pak Latif laju pindah ke Papua, ada surga Ustaz di sana. Bukan di dunia ini, Pak. Atau mungkin di Mars, aku ngomong. Di Pluto, kayak uang berlomba-lomba berangkat keluar dari bumi kita ini. Padahal bumi yang kita pijak inilah tempat Tuhan menciptakan kita, tempat Tuhan menguji kita, tempat Tuhan nanti akan membalas ganjaran setelah kita mati, setelah hancur alam semesta. Jadi itu Pak Haji ya, kalau ditanya di mana surga dan neraka, di luar alam semesta. Karena alam semesta ini adalah alam dunia. Kita nyebutnya. Sedangkan akhirat adalah alam akhirat. Surga dan neraka adalah alam akhirat. Sudah ada apa belum? Sudah ada. Bapak Ibu ya. Maka kalau dulu Pluto itu langit pertama dalam penafsiran ulama zaman dahulu, sebelum ada yang berangkat ke bulan dan lain sebagainya. Pluto itu langit pertama di mana Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam. Ya Pak ya. Langit pertama itu Pluto. Langit kedua mungkin di lingkaran Bima Sakti, Milky Way. Langit ketiga mungkin. Nah, ternyata Sidratil Muntaha di luar dari batasan langit yang masuk di dalam akal kita. Itu saya katakan tadi, maka kita tidak usah ke cerita tentang Pluto, tentang Bima Sakti. Ya, sampai di planet terdekat pun kita belum sampai. Ya Pak. Paling jauh manusia ini sampai di bulan. Belum ada manusia yang menjejakkan kaki di Mars. Belum ada. Baru peralatan yang sampai Pak ya. Yang dikirim pesawat tanpa awak dan lain sebagainya. Katanya ada pernah monyet yang dikirim ke sana sebagai uji coba. Tapi belum ada manusia yang sampai di planet terdekat dengan bumi kita. Mama nak cerita Pluto. Aku dulu pernah cerita selama Isra Mi'raj di sini kan. Seingat aku tahun 80-an NASA itu ngirim pesawat ulang-alik untuk berangkat ke Pluto. Sampai sekarang belum sampai. Lah berapa puluh tahun Pak? Dari tahun 86 dikirim
apa pesawat supersonik, apa pesawat satelit, pesawat jet berangkat ke Pluto, sampai sekarang belum sampai ke langit pertama, lagi tak terjejak gitu. Apalagi nak sampai ke langit ketujuh. Tapi ngangkat salat, usolli, bukan kita yang naik ke langit, Allah yang datang nemui kita. Itulah hebatnya salat. Kalau salat dengan Isra Mi'raj Nabi harus naik ke langit ngembeknya, tapi dengan salat yang menjadi hadiah Allah tadi, kita tidak perlu naik ke langit. Saat kita ngangkat niat, Tuhan yang datang nemui kita. Hebatnya salat, maka jangan lupakan salat. Itu Pak Haji ya. Jadi surga dan neraka di luar alam semesta yang ada saat ini. Demikian. Ada lagi? Pertanyaan Pak Latif ini kadang-kadang menarik juga kalau nak dijawab. Kalau beliau tidak bertanya lagi sepi gitu nih kan. Ya Pak Haji ya. Kemarin waktu kami ceramah di Fatimah Az-Zahra, menarik pertanyaan beliau itu. Ustaz, ala kebanyaknya pahalanya wong sedekah, takut ini tidak kebagian. Malaikat salah catat. Kalau habis modal malaikat nak ngenjukkan 700 kali lipat. Uji aku ngomong dengan beliau, jangan khawatir Pak Haji, tidak mungkin tidak kebagian. Mengapa? Karena dalam hadis qudsi itu dikatakan, jika orang-orang baik berkumpul di satu tempat dari sejak Adam diciptakan sampai akhir zaman, sampai kiamat, uang-uang baik dikumpulkan di satu tempat. Setiap uang punya 10 minta dengan Tuhan, Tuhan kabulkan seluruh manusia yang hidup, 10 pinta setiap uang. Sama seperti Tuhan masukkan jarum di dalam pasir, diangkat, maka debu-debu yang nempel di pasir itulah memenuhi segala keinginan manusia dari Adam sampai kiamat. Sementara nikmat Tuhan itulah padang pasir yang luas tadi, tidak berkurang sedikit pun. Perbendaharaan Allah dalam memberikan rezeki kepada kita, kecuali seperti memasukkan jarum ke dalam pasir, kapan diangkat cuman debu-debu dikit yang nempel, itulah jadi bagian kita galau-galau. Artinya tidak akan bakal kekurangan gitu Pak Haji. Berlomba-lomba untuk sedekah. Nah itu ditanyakan oleh beliau. Menarik dalam pembahasannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim.